Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pertemuan kali ini kita akan belajar program linear, meliputi yang pertama adalah menentukan model matematika. Dan yang kedua adalah menentukan nilai optimum. Untuk nilai optimum ini nanti ada nilai maksimum, lalu ada nilai minimum. Untuk pertemuan lalu, pada program linear di bagian 1, saya sudah ajarkan bagaimana menentukan daerah dari sistem pertidaksamaan linear. Jadi teman-teman sekalian, intinya pada pertemuan kali ini, program linear yang akan kita pelajari adalah aplikasi dari program linear di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya soal nomor 1, kita bisa baca bersama. Dari soal nomor 1 ini yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama ini dia. Jika X menyatakan banyaknya truk, maka X itu sama dengan truk. Lalu yang kedua, Y ini sama dengan cold, berarti Y sama dengan. Setelah ini kita bisa buat model matematikanya. Saya akan buat tabelnya seperti ini. Banyak kendaraan, berarti di sini saya tulis banyak kendaraan, lalu yang di sini adalah jumlah. Yang di sini adalah truk, lalu yang di sini adalah cold-nya, baru di sini adalah kapasitas. Maka kita bisa buat tabelnya. Ini kita tulis keterangan. Inilah tabel untuk memudahkan kita untuk membuat model matematikanya. Yang pertama kita bisa cek, seorang pedagang paling sedikit menyewa 28 kendaraan untuk jenis truk dan cold. Berarti truknya itu kita anggap satu, ini paling sedikit 28 kendaraan. Berarti dia paling sedikit, berarti harus lebih besar, sama dengan 28. Selanjutnya, kita bisa lihat jumlah yang diangkut. Yang pertama untuk truk itu adalah 14, berarti untuk truknya itu adalah 14. Lalu untuk cold-nya ini adalah 8. Yang diangkut sebanyak 272 karung. Berarti dia tidak boleh lebih dari 272, berarti ini lebih kecil sama dengan 272. Fungsi objektifnya adalah ini 500.000 X ditambah 300.000 Y. Tapi kan di sini tidak ditanya. Langkah selanjutnya adalah membuat model matematika. Untuk yang pertama, misalkan truknya itu adalah X, ini dia. Lalu call-nya itu adalah Y. Maka ini untuk model matematika yang pertama adalah 14X untuk kendaraannya, untuk banyak kendaraan, itu 14X ditambah dengan 8Y lebih kecil sama dengan 272. Selanjutnya sama-sama kita bagi dengan 2, berarti ini 7X ditambah dengan 4Y lebih kecil sama dengan 136. Ini untuk model matematika yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ini berarti 1 ini berarti 1 kali dengan X, berarti X
ditambah dengan Y lebih besar sama dengan 28. Selanjutnya, X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Kan tidak mungkin kendaraan untuk truk itu minus, atau untuk full itu lebih kecil sama dengan 0, jadinya ada minus. Maka sampai di sini kita bisa cek jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 2, Anis akan membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah. Mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Harga mangganya 2.000 per buah dan harga apelnya itu adalah 4.000 per buah. Ia mempunyai uang 20.000 rupiah. Sudah diketahui X-nya itu adalah mangga. Lalu Y-nya itu adalah apel. Selanjutnya kita bisa buat tabelnya. Yang pertama berkaitan dengan namanya adalah uang. Yang kedua berkaitan dengan kuantitas. Kuantitas itu sama dengan jumlah. Selanjutnya X itu adalah mangga, berarti di sini adalah mangga. Y-nya itu adalah apel. Lalu di sini kita buat aja kapasitas. Nah, kita bisa, berarti di sini adalah keterangan. Oke, selanjutnya berkaitan dengan uang. Atau ini berkaitan dengan harga. Berarti harga mangga itu adalah 2.000. Harga apelnya itu adalah ini 4.000. Ia mempunyai uang 20.000. Berarti uangnya itu tidak lebih dari 20.000. Berarti lebih kecil sama dengan 20.000. Selanjutnya berkaitan dengan kuantitas, berarti membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12, berarti boleh lebih banyak. Berarti di sini lebih besar sama dengan 12. Maka di sini adalah 1, 1. Selanjutnya, mangga yang dibeli paling banyak itu 6 buah. Berarti X lebih kecil sama dengan 6. Selanjutnya kita bisa cari model matematika dari tabel ini. Yang pertama adalah, ini dia, ini kita bisa bagi, yang ini habis, yang ini habis, yang ini habis. Selanjutnya sama-sama kita bagi 2, berarti untuk model matematika yang pertama, untuk yang ini, itu adalah X ditambah bagi 2, berarti 2Y lebih kecil sama dengan, berarti 20 dibagi 2, 10. Untuk yang kedua, berarti yang ini, yang kedua, ini berarti 1, X ditambah Y lebih besar sama dengan 12. Selanjutnya ini adalah yang ketiga, berarti yang ketiga itu adalah X lebih kecil sama dengan 6. Kita bisa lihat jawabannya, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 10. Oke, ini dia. Selanjutnya, X tambah Y lebih besar sama dengan 12, ini dia. Lalu X lebih kecil sama dengan 6, ini. Maka jawabannya adalah B. Untuk soal nomor 3, ini berkaitan dengan keuntungan terbesar. Berarti kalau keuntungan terbesar itu adalah maksimum. Maka di sini kita misalkan X itu sama dengan, ini dia, kue jenis 1, kue jenis 1, atau kita sebut dengan K1. Y-nya adalah kue jenis 2. Kue jenis 2, atau kita sebut dengan K2. Selanjutnya kita bisa buat tabelnya. Berarti yang pertama adalah berkaitan dengan kuantitas.
jumlah. Yang kedua berkaitan dengan namanya adalah biaya. Biaya untuk membuat kue. Dan selanjutnya berkaitan dengan keuntungan. Oke. Berarti di sini adalah K1, di sini adalah K2, lalu di sini kita tulis kapasitas. Oke. Di sini tadi tulisannya adalah keterangan. Selanjutnya bisa kita isi tabel ini sesuai dengan masalah di atas. Kita baca sekali lagi supaya lebih paham. Untuk menambah penghasilan, seorang ibu rumah tangga setiap harinya memproduksi setiap kue jenis satu, modalnya 1.000. Berarti biaya. Ini 1.000. Dengan keuntungan 800. Berarti keuntungannya untuk K1-nya itu, untuk kue jenis satunya itu adalah 800. Sedangkan setiap kue jenis 2, ini berarti K2, modalnya 1.500, berarti biaya 1.500. Keuntungannya adalah 900. Jika modal yang tersedia setiap harinya 500.000, berarti dia harus lebih kecil sama dengan 500.000. Karena modal yang tersedia setiap harinya adalah 500.000, berarti kan tidak lebih dari 500.000. Yang ini tidak ada. Selanjutnya untuk kuantitas, dan paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue. Berarti paling banyak, berarti kalau paling banyak 400 kue, berarti tidak boleh lebih dari 400. Maka ini lebih kecil sama dengan 400. Di sini 1, di sini 1. Setelah ini kita bisa buat model matematikanya. Yang pertama adalah ini. Berarti K1-nya adalah X, K2-nya adalah Y, berarti X ditambah dengan Y lebih kecil sama dengan 400. Lalu yang kedua, sama-sama kita bagi, yang ini nolnya habis. Selanjutnya, sama-sama kita bagi 5, yang ini bagi 5, jadinya 2X ditambah, ini bagi 5, 3Y, ini bagi 5 habis, tinggal 1.000. Lalu untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, itu ada namanya adalah fungsi objektif. Saya misalkan dengan Z. Ini adalah 800X ditambah dengan 900Y. Setelah model matematika ini kita peroleh, selanjutnya adalah kita membuat daerah penyelesaiannya. Di pertemuan pertama saya sudah ajarkan. Yang pertama adalah kita tentukan dulu titik koordinat ini. Berarti untuk yang ini, saya sudah ajarkan di pertemuan pertama. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 400. Kalau Y-nya 0, berarti 400. Selanjutnya yang ini. Kalau X-nya 0, X-nya 0 adalah 1.000 per 3. Lalu kalau Y-nya 0, 1.000 dibagi 2 adalah 500.
Selanjutnya kita gambar. Ini X, ini Y. Yang pertama, ini X-nya 400, Y-nya 400. Berarti saya anggap di sini 400, lalu di sini 400, lalu saya hubungkan. Tandanya adalah lebih kecil, berarti asirannya ke bawah. Selanjutnya, X-nya 500, berarti di sini. Lalu 1000 per 3, berarti sekitar 333, sekian. Itu berarti di sini, di bawah 400. Di sini 1000 per 3. Lalu saya hubungkan. Tandanya adalah lebih kecil, berarti daerahnya ke bawah. Selanjutnya, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, berarti dia berada di kuadran pertama. Maka dari sini, daerah penyelesaiannya itu adalah yang 4 kali arsir. Berarti tadi yang ini dianggap sudah 2 kali arsir, berada di kuadran pertama, lalu yang ini sama ini, berarti yang ini dia daerahnya. Ini dia, yang saya arsir warna hijau. Kalau dia di sini, dia tidak diarsir oleh merah. Kalau di sini, dia tidak diarsir oleh biru. Kalau di sini, dia tidak diarsir oleh merah dan biru. Seterusnya, kita bisa tentukan titik koordinatnya. Saya anggap di sini adalah titik A, lalu di sini adalah titik B, dan di sini adalah titik C. Maka titik A itu, titik koordinatnya adalah ini 400, Y-nya adalah 0, berarti 400,0. Titik B itu adalah eliminasi antara yang merah dengan yang biru. Berarti ini dia, merah dengan biru, berarti X, ini sama-sama saya kalikan 2, berarti 2X ditambah 2Y sama dengan 800. Lalu yang di bawah 2X ditambah 3Y sama dengan 1000. Selanjutnya bisa kita eliminasi. Ini habis, maka menjadi min Y sama dengan min 200. Berarti Y sama dengan 200. Selanjutnya, bisa kita masukkan ini. Berarti yang ini kan sama dengan yang ini. Ini tadi kan karena dikalikan 2. Kalau Y-nya sama dengan, nih, kalau Y-nya sama dengan 200, berarti X-nya itu sama dengan 200. Karena dia X-nya itu sama dengan 400 dikurang dengan 200. Berarti titik B-nya itu adalah 200,200. Selanjutnya, untuk titik C itu adalah 0,1000 per 3. Setelah titik koordinat A diketahui, B diketahui, lalu C diketahui, maka kita substitusikan ke dalam fungsi objektifnya, yaitu Z sama dengan, ini dia, 800X ditambah dengan 900Y. Berarti untuk titik A itu adalah 400,0, maka nilai Z-nya itu sama dengan 320
20.000. Karena di sini 900 kali 0 adalah 0. Selanjutnya titik B, itu adalah ini, 200,200. Kita sub ke fungsi Z, maka dapatnya adalah 800 dikali dengan 200, itu berarti 160.000, ditambah dengan 900 dikali 200 itu adalah 180.000, berarti dia sekitar 340.000. Selanjutnya titik C itu adalah 0,1000/3, maka nilai Z-nya itu adalah, berarti ini 9 bagi 3 adalah 3, berarti 300.000. Berarti dari nilai Z yang diperoleh ini, nilai yang paling besar itu adalah ini, 340.000, maka jawabannya adalah C.